Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Sagita dengan NIM 2024-16005. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah analisis real, yaitu poin 5.3 kekontinuan fungsi pada interval. Baik, langsung saja ke materinya. 5.3 kekontinuan fungsi pada interval. Fungsi-fungsi yang kontinu pada interval mempunyai sejumlah sifat-sifat yang sangat penting yang tidak dimiliki oleh fungsi-fungsi kontinu pada umumnya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas beberapa sifat-sifat penting ini dengan beberapa aplikasinya. Yang pertama adalah 5.3.1 yaitu definisi. Suatu fungsi f dari A ke R disebut terbatas pada himpunan A jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real M lebih dari 0 sehingga nilai mutlak fx kurang dari sama dengan M untuk setiap x elemen A. Dengan kata lain, fungsi dikatakan terbatas pada A jika daerah hasilnya dalam rentang terbatas di R dan tak terbatas. Selain itu, dikatakan bahwa fungsi tak terbatas pada A jika tidak ada bilangan real M yang memenuhi kondisi tersebut. Secara formal, fungsi tak terbatas pada A jika untuk M lebih dari 0. Terdapat setidaknya satu X elemen atau anggota A sehingga nilai mutlak fx lebih dari M. Contohnya, fungsi fx sama dengan 1 per x pada interval 0 hingga tak hingga adalah tidak terbatas karena nilainya tidak terbatas saat x-nya mendekati 0. Lalu selanjutnya 5.3.2 yaitu teorema keterbatasan. Jika I sama dengan interval AB adalah interval tertutup dan terbatas dan fungsi f dari I ke R kontinu pada I, maka fungsi f adalah terbatas pada I. Artinya, jika kita memiliki fungsi yang kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka nilai fungsi tersebut tidak akan melampaui batas tertentu. Dengan kata lain, ada bilangan real M lebih dari 0 sehingga untuk semua X elemen interval AB berlaku nilai mutlak fx kurang dari sama dengan M. Selanjutnya adalah teorema maksimum minimum. Sebelum sampai pada teorema mengenai maksimum minimum, di bawah ini terlebih dahulu diberikan definisi yang menerangkan pengertian maksimum mutlak dan minimum mutlak. 5.3.3 definisi. Misalkan A himpunan bagian dari R dan F dari A ke R, fungsi f disebut mempunyai maksimum mutlak pada A jika dan hanya jika terdapat suatu titik X bintang anggota A sehingga f dari X bintang lebih besar dari atau sama dengan f dari X untuk setiap X anggota A. Fungsi f disebut mempunyai minimum mutlak pada A jika dan hanya jika terdapat titik X sub bawah anggota A sehingga f dari X sub bawah lebih kecil dari atau sama dengan f dari X untuk setiap X anggota A. Titik X bintang adalah titik maksimum mutlak untuk f dari A dan titik X sub bawah adalah titik minimum mutlak untuk f dari A jika masing-masing titik ada. Lalu selanjutnya, dalam penjelasan ini intinya fungsi kontinu pada suatu himpunan belum tentu mempunyai maksimum atau minimum mutlak. Contohnya, yang pertama, fungsi fx sama dengan 1 per x pada interval 0 hingga tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai maksimum mutlak karena saat x mendekati 0, nilai fungsi semakin besar tanpa batas. Contohnya, f1 sama dengan 1, f0,1 sama dengan 10, f0,01 sama dengan 100. Jadi tidak ada nilai terbesar. Fungsi ini juga tidak mempunyai minimum mutlak pada 0 hingga tak hingga karena nilai fungsi mendekati 0 tetapi tidak pernah sama dengan 0.
Yang kedua adalah fungsi gx sama dengan x kuadrat pada interval negatif 1 dan 1. Fungsi ini mempunyai minimum mutlak di x sama dengan 0 karena g0 sama dengan 0 dan itu nilai paling kecil. Lalu maksimum mutlak di x adalah negatif 1 dan x sama dengan 1 karena g negatif 1 sama dengan 1 dan g1 sama dengan 1. Dan itu merupakan nilai yang paling besar pada interval tersebut. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang ini merupakan fungsi fx sama dengan 1 per x. Penjelasannya yaitu grafik turun dari atas ke bawah. Saat x mendekati 0, grafik naik sangat tinggi. Saat x semakin besar, grafik mendekati sumbu x. Karena grafik bisa naik tanpa batas, maka tidak ada maksimum nilai mutlak. Karena grafik mendekati 0 tetapi tidak pernah menyentuh 0, maka tidak ada minimum mutlak. Selanjutnya gambar yang kedua adalah fungsi gx sama dengan x kuadrat pada interval negatif 1 dan 1. Nah, di sini penjelasannya yaitu grafik berbentuk huruf U. Dan titik paling bawah adalah di 0,0. Yaitu minimum mutlak. Lalu yang kedua, titik paling tinggi pada interval itu ada di x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1 dengan nilai 1 merupakan maksimum mutlak. Jadi intinya minimum mutlaknya sama dengan 0 di x sama dengan 0 dan maksimum mutlaknya sama dengan 1 di x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Selanjutnya poin 5.3.4 yaitu teorema maksimum minimum. Jika I sama dengan interval AB, interval tertutup, terbatas, dan F dari I ke R kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak. Lalu di sini yaitu buktinya, misalkan F dari I yaitu himpunan nilai F dari X dengan X anggota I, menurut teorema 5.3.2, himpunan nilai F tersebut terbatas pada R. Selanjutnya, misalkan S bintang adalah supremum dari Fi dan I bintang adalah infimum dari Fi. Akan ditunjukkan bahwa terdapat titik X bintang dan X sub bawah bintang di I sehingga nilai F dari X bintang kurang dari atau sama dengan X bintang. Dan nilai F dari X sub bawah bintang lebih besar dari atau sama dengan I bintang. Karena I terbatas, maka barisan X sama dengan X sub N juga terbatas. Dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass, yaitu teorema tentang konvergensi, terdapat barisan bagian X aksen sama dengan X sub N yang konvergen ke suatu bilangan X bintang. Akibatnya, karena fungsi f kontinu di x bintang, maka limit f dari x sub n menuju tak hingga adalah f dari x bintang. Oleh karena itu, dengan demikian, f dari x sub n konvergen ke f dari x bintang. Oleh karena itu, f dari x bintang merupakan batas maksimum mutlak dari f pada I. Lalu selanjutnya adalah teorema poin 5.3.5 yaitu teorema mengenai lokasi akar. Misalkan I sama dengan interval dari A sampai B dan F fungsi kontinu pada I. Jika F dari A kurang dari 0 kurang dari F dari B atau F dari A lebih besar dari 0 lebih besar dari F dari B, maka terdapat suatu bilangan C anggota interval terbuka A sampai B sehingga F dari C sama dengan 0. Selanjutnya poin 5.3.6 yaitu teorema nilai pertengahan dari Bolzano. Misalkan I suatu interval dan F dari I ke R adalah fungsi kontinu pada I. Jika A dan B anggota I dan K anggota R memenuhi F dari A kurang dari K kurang dari F dari B, maka terdapat C anggota interval terbuka A sampai B sehingga F dari C sama dengan K. Nah, di sini buktinya yaitu misalkan A lebih kecil dari B dan G dari X sama dengan F dari X dikurangi K.
diperoleh G dari A kurang dari 0 kurang dari G dari B. Menurut teorema 5.3.5, terdapat C anggota interval terbuka A sampai B sehingga G dari C sama dengan 0 atau F dari C sama dengan K, dengan A lebih kecil dari C lebih kecil dari B. Berdasarkan teorema 5.3.5, terdapat C anggota interval terbuka A sampai B sehingga F dari C sama dengan K. Jika B lebih kecil dari A, misalkan H dari X sama dengan K dikurangi F dari X sehingga H dari B kurang dari 0 kurang dari H dari A. Akibatnya, F dari C sama dengan K. Selanjutnya, poin 5.3.7 akibat. Misalkan, I sama dengan interval dari A sampai B yang merupakan interval tertutup dan terbatas, dan F dari I ke R kontinu pada I. Jika K anggota R memenuhi infimum F dari I kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan supremum F dari I, maka terdapat bilangan C anggota I sehingga F dari C sama dengan K. Di sini buktinya yaitu berdasarkan teorema maksimum minimum 2.3.4, terdapat C1 dan C2 sehingga infimum F dari I sama dengan F dari C1 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan F dari C2 sama dengan supremum F dari I. Selanjutnya, poin 5.3.8 teorema. Jika I merupakan interval tertutup terbatas dan F dari I ke R kontinu pada I, maka F dari I yaitu himpunan semua F dari X dengan X anggota I merupakan interval tertutup terbatas. Buktinya, misalkan M sama dengan infimum F dari I dan M sama dengan supremum F dari I, akibatnya F dari I merupakan himpunan bagian dari interval M sampai M. Sehingga selanjutnya, jika K anggota interval M sampai M besar, maka menurut teorema 5.3.7 terdapat titik C anggota I sehingga F dari C sama dengan K. Oleh karena itu, K anggota F dari I dan ini menunjukkan bahwa interval M sampai M besar merupakan himpunan bagian dari F dari I. Jadi F dari I sama dengan interval M sampai dengan M besar. Lalu poin terakhir yaitu 5.3.9 teorema pengawetan interval. Jika I suatu interval dan F dari I ke R kontinu pada I, maka F dari I merupakan interval. Nah, makna dari teorema ini adalah bahwa fungsi kontinu akan menghasilkan himpunan nilai tetap berbentuk interval. Dengan kata lain, jika suatu fungsi kontinu didefinisikan pada sebuah interval, maka semua nilai di antara nilai terkecil dan nilai terbesar fungsi tersebut juga akan dicapai oleh fungsi. Fungsi kontinu tidak dapat melompati suatu nilai di tengah-tengah tanpa melewatinya. Sebagai contoh, jika suatu fungsi kontinu memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 10 pada suatu interval, maka fungsi tersebut pasti memiliki semua nilai di antara 2 dan 10, seperti 3, 4, 5, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.